Halo semua, apa kabar? Di video kali ini aku mau review wajan dan panci set dari Freemir setelah pemakaian selama kurang lebih setengah tahun. Jadi tanpa basa-basi, cus langsung saja kita mulai. Di video sebelumnya, ada sobat lokok yang tanya, gimana kondisi wajan saat ini? Apakah masih bagus atau enggak? Ada yang suka banget sama wajannya, ada juga yang bilang nyesel beli karena wajannya tipis dan tutupnya penyok. Sekedar info bagi teman-teman yang belum tahu, di video part 1 aku udah bikin video unboxing terkait barang yang aku terima. Ada yang skrupnya bermasalah, wajannya tergores. Ini berarti dari aku beli, yaitu bulan September sampai 1 bulan lalu, kurang lebih bulan April, quality controlnya itu masih jelek ya. Karena nggak ada perbaikan dan bisa sampai ke tangan pelanggan hingga mereka merasa kecewa. Oleh karena itu, di video kedua kali ini, aku mau review jujur pemakaian wajan Freemir Shade Beige. Bagi teman-teman yang sering memperhatikan video masakku, wajan panci Freemir ini sebenarnya sering banget aku pakai buat bikin video. Selain tampilannya yang estetik dan cerah, wajan set ini memiliki keunggulan yaitu anti lengket. Ini aku langsung perlihatkan penampakannya setelah pemakaian selama 6 bulan. Di antara wajan panci ini, yang sering aku pakai adalah yang diameter 20 cm, yaitu fry pan. Ukurannya yang kecil dan praktis, memudahkan untuk memasak atau menghangatkan lauk, menggoreng berkedel, tahu, lumpia, dan bakwan. Karena anti lengket, fry pan ini juga bisa digunakan untuk memasak telur tanpa menggunakan minyak. Tinggal dilap aja, langsung bisa dipakai untuk memasak yang lain. Namun demikian dalam jumlah yang terbatas. Karena kalau untuk goreng-goreng dalam jumlah yang banyak, aku lebih suka pakai yang wok pan. Permukaannya yang lebar memudahkan untuk goreng-menggoreng. Ini permukaan belakang fry pan-nya sudah mulai gosong ya. Di gagangnya juga ada bekas noda yang sulit untuk dihilangkan. Set kedua yang paling sering aku pakai adalah panci ini. Sebutannya apa ya? Stock pot atau sauce pot. Permukaannya lebih deep, jadi kalau untuk masak berkuah ini cocok banget. Tapi tetap dalam jumlah yang terbatas. Untuk keluarga kecil, pasangan yang baru menikah atau single, panci ini sangat cocok banget. Biasanya aku pakai pot ini untuk bikin tahu atau tempe bacem, merebus daging, bikin sup atau gulai daun singkong, makaroni skotel. Bahkan terkadang aku pakai pot ini buat masak semur telur karena permukaannya anti lengket. Buat diserok pakai spatula itu gampang banget. Nggak takut gosong. So far, ini jadi yang terfavorit sih. Namun memang ya, untuk gagang-gagangnya ini sering banget kendur. Harus selalu dibenerin. Jadi, harus hati-hati kalau lagi ngangkat-ngangkat. Takut jatuh, atau istilah Jawanya itu ngelewang. Untuk permukaan sampingnya gini, aku ada sedikit saran buat teman-teman yang suka masak gulai atau opor, ya, terutama yang pakai bahan-bahan kunyit, untuk selalu berhati-hati apabila menggunakan wajan putih bersih kayak gini, karena kalau enggak kayak aku, bekas kunyit ini kalau udah nempel susah banget buat dihilangin. Di permukaan dalamnya sih aman, tapi yang bagian luar ini masih ngebekas. Sedangkan untuk set yang ketiga, yaitu wajan besar atau wok pan, ini kadang aku pakai buat masak dalam jumlah yang cukup besar kayak goreng mie, tumis-tumis, dan masak berbagai jenis makanan. Wok ini juga aman, anti lengket, cukup oke lah. Ini aku lihatin kondisinya sekarang, bisa kalian lihat sendiri di bagian belakangnya, pantatnya ini udah mulai gosong, dan warnanya juga udah semakin pudar. Udah aku coba gosok-gosok, tapi tetap aja masih ngebekas. Untuk gagangnya juga sering kendur, sehingga harus hati-hati saat memasak. Untuk permukaan dalamnya masih cukup aman, tapi ada sedikit baretan
Memang dari awal yang aku dapat sudah begini, apalagi sering dipakai buat masak. Nah, kalau yang kecil ini, yaitu saucepan, biasanya aku pakai buat bikin sup, kayak sayur sop atau sayur asem. Karena panci ini kecil dan praktis. Kadang aku juga pakai buat ngerebus-ngerebus dalam jumlah yang kecil. Tapi untuk frekuensi pemakaiannya ini cukup jarang karena aku udah punya saucepan dari Supra sama ukurannya, jadi aku lebih sering pakai merah ini biar sekalian bulu gitu maksudnya. Alhasil framer ini jarang aku pakai karena agak sayang ya. Aku mau nambahin sedikit review dari spatulanya. Kebetulan kan aku juga dapat hadiah spatula. Untuk spatulanya ini sering banget aku pakai tiap kali aku masak menggunakan wajan Premier. Dan ini aku mau coba lihatin ke teman-teman kondisi spatula saat ini. Kalau kalian lihat, spatula Premier ini udah menggelembung ya. Karena kebetulan waktu itu aku pakai buat goreng kerupuk. Gak tahu kenapa, mungkin karena minyaknya terlalu panas, tiba-tiba spatulanya jadi ngelembung kayak gini. Alhasil sekarang gak pernah aku pakai. Kebetulan aku juga punya spatula dari Karot. Ini aku coba tunjukin ke teman-teman bentuknya. Lalu kita coba bandingin dengan Premier. Dari ukuran hampir sama ya. Premier berwarna beige, sedangkan Karot lebih putih terang. Namun untuk kualitas kayunya agak berbeda. Premier gagangnya lebih ringan dan tipis, sedangkan Karot lebih berat. Entah karena sering aku pakai atau cuci juga, tapi dari kayunya ini yang Premier itu buluk ya. Tapi memang harga spatula Premier ini lebih murah. Dulu aku juga dapat gratis. Jadi kesimpulannya, Premier saat ini sebenarnya bagus, anti lengket, nyaman untuk dipakai memasak. Secara tampilan warnanya juga cantik, tapi memang secara kualitas enggak yang bagus-bagus amat. Karena untuk tutupnya sendiri seperti knopnya ada yang skrupnya bermasalah. Begitu juga dengan gagangnya yang sering kali kendur sehingga skrupnya harus dikencengin lagi. Kalau untuk permukaan dalam setelah buat masak masih oke aja. Cuma yang di bagian belakang ini, entah karena kena minyak atau terlalu panas, lama-kelamaan bawahnya itu menjadi gosong. Jujur, aku suka banget dengan produknya, terutama yang di diameter 20 ini. Karena kecil, jadi praktis untuk memasak yang satset. Kurang lebih sekian review dari Lowcook. Bagi teman-teman yang udah punya wajannya, silahkan komen juga di bawah ya. Dan bagi teman-teman yang mau beli, semoga review ini bermanfaat. Terima kasih semua. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng, klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.